Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Hari ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya scalping menggunakan supply and demand dan support resisten. Kalau teman-teman menonton video saya sebelumnya, saya melakukan challenge dari saldo $30 dan alhamdulillah sekarang sudah $113 ya. Teman-teman bisa menonton video pendek yang saya upload di YouTube. Bagaimana saya melakukan entry, karena ada beberapa yang komen, "Bang, coba videokan setiap melakukan entry." Nanti juga saya akan jelaskan kenapa saya melakukan entry kemarin di BTC ya. Kemarin saya kirimkan outlook dan alhamdulillah running dengan indah. Oke. Sebelumnya bantu like, komen, dan subscribe. Bantu share juga ke teman-teman lainnya supaya channel BSTP terus berkembang. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Kita akan membahas secara teorinya dulu. Apa itu supply and demand? Supply and demand adalah area di mana terjadi konsolidasi antara seller dan buyer yang sangat kuat. Kalau area demand ya berada di bawah. Contoh di sini ada area demand. Kita bisa memperhatikan. Di sini nanti saya akan jelaskan kenapa melakukan entry long di BTC ya. Tapi kita akan membahas secara teori dulu apa itu supply and demand. Jadi area demand, area di mana terjadi konsolidasi yang berada di support antara seller dan buyer yang sangat kuat. Akhirnya terjadi konsolidasi. Indikasinya kita bisa melakukan entry buy atau entry long ya. Kalau supply, area di mana terjadi konsolidasi yang berada di resisten antara seller dan buyer yang sangat kuat, akhirnya terjadi konsolidasi. Indikasinya kita bisa melakukan entry short. Tapi bagaimana cara mengaplikasikannya untuk scalping atau untuk melakukan entry di dalam market? Apakah setiap berada di supply kita entry short? Apakah setiap berada di demand kita melakukan entry short? Sebelumnya kalau teman-teman belum paham tentang struktur market, jadi ada yang namanya struktur market kalau dia bearish trend. Jadi kalau kita perhatikan sebelumnya di sini bearish trend, kita bisa menggunakan EMA 200. Kalau teman-teman belum paham struktur market, kita bisa memperhatikan di sini masih bearish trend. Dia masih berada di bawah EMA 200. Kalau dia berada di bawah EMA 200, berarti bahwa ini masih bearish trend. Cari celah untuk entry short seperti itu ya. Kalau dia break, nah kemarin dia break di EMA 200, di sini break EMA 200, atau kita bisa menarik garis trendline juga bisa ya. Jadi ketika dia break dan mencoba retest kembali tapi malah nembus di EMA 200-nya. Dan di sini apa itu support? Kalau kita bisa memperhatikan dengan seksama, di sebelah kiri di sini ada support ya. Terjadi konsolidasi yang adanya di support. Indikasinya kita bisa melakukan entry long. Contoh di sini, ketika dia retest kembali break di EMA 200, mencoba retest kembali, dan di sini kita memutuskan untuk melakukan entry long. Jadi nggak setiap dia berada di supply ataupun di area demand kita melakukan entry ke dalam market. Jadi harus tahu dulu struktur marketnya ini seperti apa. Kita harus entry kemana. Jadi harus tahu struktur market. Kalau dia bullish trend, tunggu dia berada atau membentuk yang namanya higher low, baru kita melakukan entry long seperti itu ya. Contohnya di sini ketika terjadi konsolidasi atau retest kembali menyentuh di support lalu terjadi konsolidasi. Di sini kita bisa mengatakan bahwa ini adalah area demand karena antara seller dan buyer yang sangat kuat, akhirnya terjadi konsolidasi. Ingat, mengaplikasikan supply and demand, lihat dulu kemana arah trennya. Jadi kalau dia terkonfirmasi akan terjadi bullish trend, dari mana tahu bullish trend bang? Kita bisa menggunakan EMA 200 untuk melihat kemana arah tren. Seperti itu, oke? Itu yang pertama dulu. Lihat struktur market, baru lihat supply and demand, support dan resistennya. Sebenarnya sangat simpel sekali, tapi di dalam mengaplikasikannya nanti mungkin akan beberapa kali kena stop loss, mungkin akan marah. Lalu akhirnya barbar, nggak bisa, saldonya sulit untuk berkembang. Jadi saran saya, untuk teman-teman kalau sudah pahamlah analisa teknikal, mengerti support resisten, mengerti struktur market, mengerti supply and demand, alangkah baiknya teman-teman belajar yang namanya manajemen resiko dulu. Ketika kena stop loss sudah tahu berapa saldo yang akan kehilangannya berapa gitu. Jadi alangkah baiknya belajar manajemen resiko dulu ya. Oke, seperti itu. Jadi itu untuk pengertian supply and demand. Supply and demand, area di mana terjadi konsolidasi antara seller dan buyer yang sangat kuat. Kalau dia di atas itu namanya supply. Jadi kalau dia berada di bawah itu namanya demand. Oke. Cara mengaplikasikannya, lihat dulu kemana arah trennya. Kalau dia bullish trend berarti cari celah untuk entry buy. Tunggu dia membentuk atau membentuk yang namanya higher low. Ketika di higher low nanti terjadi konsolidasi, kita bisa mengatakan bahwa di sana ada area demand atau bisa menggunakan support resisten. Kita lihat sebelumnya di sini ada support.
ketika di support ini terjadi konsolidasi, di sini kita bisa katakan bahwa di sini adalah area demand. Indikasinya kita bisa melakukan entry long ya. Contoh di sini kita melakukan entry long kemarin ketika dia break retest kembali dan alhamdulillah kita melakukan entry ya. Dan selanjutnya saya melakukan entry di BTC di sini ketika dia sudah terkonfirmasi bullish yang sangat keras, yaitu bullish trend gitu ya. Di sini terjadi konsolidasi membentuk yang namanya chart pattern bullish flag. Kita bisa memperhatikan. Di sini saya melakukan entry lagi, saya mengirimkan ke grup lagi BTC long limit ketika dia break di trend line bullish flag ini, break mencoba retest kembali dan saya melakukan entry long dan alhamdulillah running dengan indah juga, oke? Jadi untuk teman-teman ya saran saya lihat dulu kemana arah tren atau struktur marketnya, baru mempraktekkan supply and demand seperti itu. Itu sangat simpel sekali. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar trading, silahkan komen di bawah. Nanti saya akan bantu jawab di video selanjutnya. Oke? Thanks for support and see you in the next video, man. Peace.